Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini saya Diandra Najaya. Saya Muhammad Naufal. Saya Muhammad Ismail Marzuki. Saya Patricia Febriani. Saya Sri Hartati. Saya Rahmila Yusari. Saya Lutfi Hasanah. Saya Karisma Aprilian Nuraini. Saya Tiro Medinata. Saya Maria Destiny Aulia. Saya Delvin Krisdayanto. Saya Janin Sami. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu kelainan retrogresif. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung ke pembahasannya. Kelainan retrogresif. Apa itu kelainan retrogresif? Kelainan retrogresif adalah proses kemunduran suatu jaringan atau organ yang sebelumnya telah tumbuh mencapai batas normal. Kelainan retrogresif merupakan proses kemunduran atau degenerasi kembali ke arah yang kurang kompleks. Kelainan retrogresif memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama adalah atrofi, yang kedua degenerasi dan infiltrasi, yang ketiga gangguan metabolisme. Kemudian yang terakhir adalah defisiensi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah atrofi. Apa itu atrofi? Atrofi adalah saat otot terlalu lama tidak digunakan, kemungkinan terjadi atrofi otot, yaitu penyusunan pada jaringan otot. Tentu saja, hal ini dapat mengganggu fungsi otot dan sistem gerak tubuh secara keseluruhan. Atrofi otot merupakan suatu kondisi saat Anda mulai kehilangan massa otot karena terjadi penyusunan. Atrofi memicu terjadi kelemahan otot. Bahkan tak jarang pasien mengalami disabilitas karenanya. Penyebab dari atrofi dikarenakan otot tidak atau jarang digunakan dalam waktu yang cukup lama. Misalnya karena lumpuh atau tirah baring, cedera, luka bakar, dan proses penuaan. Atrofi dibagi menjadi dua, yaitu atrofi fisiologik, atrofi patologik. Atrofi fisiologis terjadi ketika otot tidak cukup digunakan, seperti pada penyakit yang berkepanjangan, misalnya yang terlalu lama duduk atau berbaring dan jarang olahraga. Karena kurangnya aktivitas fisik, otot tubuh semakin jarang digunakan. Hal ini dapat membuat jaringan otot mengecil dan mengalami atrofi. Atrofi patologis adalah otot yang mengalami penyusutan akibat penyakit atau kondisi yang menghambat pembentukan jaringan otot pada tubuh. Nah, atrofi patologis terjadi sebagai akibat dari penyakit kanker, infeksi berat, dan malnutrisi. Yang kedua, degenerasi dan infiltrasi. Degenerasi adalah keadaan terjadinya perubahan biokimia dan morfologik atau tampilan sel akibat cedera yang tidak fatal, sehingga sel tersebut masih dapat pulih kembali. Contoh degenerasi sel yang terjadi akibat anoksia. Infiltrasi adalah gangguan yang bersifat sistemik yang mengenai sel-sel yang semula sehat. Contohnya terjadi penumpukan glikogen di dalam sel yang disebut infiltrasi glikogen. Kemudian yang ketiga, gangguan metabolisme. Setiap sel mempunyai kemampuan untuk mencoba menampung cedera yang dialaminya. Akibatnya, cedera akan terjadinya gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada sel tersebut. Metabolisme yang terganggu ini pada akhirnya mengakibatkan perubahan pada struktur sel dan jaringan. Yang terakhir adalah defisiensi. Defisiensi protein, vitamin, dan mineral akibat ketidakseimbangan asupan nutrisi dapat mengganggu sel, seperti jumlah lipid atau lemak yang berlebihan mempermudah terjadinya arteriosklerosis. Demikian juga sebaliknya, kekurangan protein yang disebabkan oleh defisiensi nutrisi menimbulkan penyakit Maramus atau kwashiorkor. Secara keseluruhan, istilah retrogresif dapat digunakan untuk menggambarkan situasi atau kebijakan yang merugikan masyarakat secara umum dan mengancam kemajuan yang telah dicapai. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mencegah dan mengatasi retrogresif dalam berbagai konteks tersebut dengan cara yang pertama, menjaga kesehatan otak. Yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, tidur yang cukup. Yang keempat, menghindari stres. Dan yang kelima adalah membiasakan diri berlatih memori dengan cara menggunakan teknik mengingat, membuat catatan, dan membuat cerita. Ingatlah bahwa retrogresif dapat memiliki banyak penyebab yang berbeda dan dapat diatasi dengan cara yang berbeda pula, tergantung pada penyebabnya. Jadi, jika kalian atau seseorang yang kalian kenal mengalami retrogresif, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan penyebab dan cara terbaik untuk mengatasinya.